tahap selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana menggunakan applet untuk melakukan uji multiple mean berbasis simulasi. Nah, untuk itu saya ada dua buah contoh kasus. Nah, berikut adalah contoh kasus yang pertama, yaitu adalah apakah ada asosiasi dalam memberikan ilustrasi terhadap seberapa mengerti siswa dalam mengerti suatu bacaan atau sebuah teks. Nah, jadi H0-nya itu adalah tidak ada asosiasi. Nah, sementara hipotesis alternatifnya itu ada asosiasi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pemberian ilustrasi ini tuh ada tiga grup ya, ada tiga jenis. Ya, yang pertama itu yang non, artinya tuh si siswa tersebut tidak diberikan ilustrasi sama sekali ya. Kemudian di grup yang kedua itu after. Jadi si siswa tersebut dikasih ilustrasi namun setelah mereka membaca bacaannya gitu ya. Dan kemudian di grup yang ketiga itu before. Jadi si siswa tersebut dikasih ilustrasi terlebih dahulu baru dikasih bacaannya. Nah, kita ingin melihat pengaruh dari pemberian ilustrasi ketiga jenis ini tuh dengan seberapa mengerti siswa dalam mengerti bacaan tersebut. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3S ya. Jadi S yang pertama itu statistik. Nah, statistiknya itu jadi ada tiga grup ya. Jadi grup non, grup before, grup after. Nah, jumlahnya itu masing-masing ada 19 siswa di dalam sampel. Jadi ada 19 siswa di grup non, 19 siswa di grup before, dan 19 siswa di grup after ya. Nah, rata-rata nilainya ya, rata-rata nilai yang di grup non itu 3,37. Yang di grup before itu adalah 4,95 ya, jadi besar sekali. Dan di grup after itu adalah 3,21. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 1,26 di grup non. Nah, sementara yang di grup after 1,4. Nah, berikut adalah statistik dari setiap grup. Namun biasanya yang kita hitung untuk melakukan uji hipotesis berbasis simulasi itu adalah MAD-nya ya, yaitu mean absolute difference-nya. Dan ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, dan di sini saya juga tidak akan menghitungnya karena kita akan menghitungnya dengan menggunakan applet ya. Untuk itu kita langsung masuk ke applet. Nah, ini adalah applet yang sama ya, yaitu isi stripstats.com/isi. Nah, pertama-tama saya akan ambil datanya terlebih dahulu ya. Nah, datanya itu ada di chapter 9 di ini ya, reading comprehension. Nah, ini adalah data mentahnya. Oke. Nah, jadi ini ada 19 ini dan ada nilainya, dan kemudian ada 19 siswa yang di grup before, dan selanjutnya ada 19 siswa yang di grup non ya. Nah, saya blok semuanya. Saya select all dan saya copy. Nah, saya kembali lagi ke halaman yang utama, kemudian saya pilih applet. Nah, applet simulasi untuk uji multiple mean ada di sini ya. Jadi saya klik, dan datanya saya tidak akan pakai data default yang sudah adanya. Saya clear saja. Saya paste data saya di sini dan saya use data. Nah, di sini kelihatan datanya sudah terloading dengan baik. Ada grup after, grup before, grup non. Nah, kalau kita pengen lihat summary statistiknya pun sudah disediakan di sini. Ya, dan di sini kita sudah lihat ada MAD-nya ya, 1,158. Nah, kita akan melakukan simulasi. Nah, mungkin saya lakukan satu simulasi terlebih dahulu. Nah, dari satu simulasi ini didapat berdasarkan mengacak-acak data ya, merandomize datanya. Didapatkan dari satu simulasi ini MAD-nya 0,7. Kemudian saya coba lakukan sampai 100 simulasi. Nah, di sini sudah saya lakukan 100 simulasi, dan dari setiap simulasi itu dihasilkan statistik. Jadi ada total 100 statistik di sini. Nah, kemudian kita ingin lihat apakah dari simulasi-simulasi tersebut ada nggak sih yang menghasilkan statistik sama dengan atau lebih ekstrim dari 1,158. Nah, di sini ternyata tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Mungkin karena saya baru melakukan 100 simulasi. Mungkin saya sampai 1000 simulasi. Jadi total 900 simulasi yang akan saya lakukan lagi. Nah, total udah 1000 nih. Dan ternyata dari 1000 simulasi pun tidak ada satu simulasi pun yang menghasilkan statistik sama dengan 1,158 atau lebih ekstrim. Nah, oleh karena itu
saya bisa simpulkan bahwa p-value-nya adalah 0 atau kurang dari 0,05 ya. Dan oleh karena itu kita sudah ada bukti, kesimpulan kita adalah sudah ada bukti untuk menolak H0 ya, atau dengan kata lain sudah ada bukti untuk mengatakan bahwa ada asosiasi antara apakah ilustrasi diberikan dengan seberapa mengerti siswa ya. Nah, semoga cukup jelas ya dari contoh kasus yang pertama ini. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis diet. Nah, di sini hipotesis nolnya itu adalah apakah tidak ada asosiasi antara jenis diet dengan total penurunan berat badan ya. Nah, jenis diet yang dimaksud di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah diet Atkins, kemudian diet Zone, 3 kemudian diet Ornish ya, dan yang terakhir diet Learn ya. Nah, di keempat diet ini tuh kita pengen tahu nih apakah ada asosiasi nggak antara tipe diet dengan penurunan berat badan ya. Jadi tadi di contoh kasus pertama saya tidak tulis dalam bentuk simbol, tapi di sini ada 4 diet, berarti karena tidak ada asosiasi berarti kita asumsikan bahwa ketiga jenis diet ini sama semua ya, rata-rata penurunan berat badannya gitu. Mau diet yang manapun sama aja gitu ya. Nah, sementara hipotesis alternatifnya kalau ditulis dalam simbol adalah ini ya, setidaknya ya ada satu diet ya, ada mu J yang berbeda dengan mu yang lain ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk simbol. Nah, lagi-lagi kita akan langsung masuk ke data ya. Kita akan masuk langsung ke statistiknya. Nah, namun datanya saya tidak punya. Kita akan langsung ambil datanya di applet tersebut ya. Nah, di sini saya tutup aja dulu semuanya. Kemudian saya pilih dataset. Datasetnya ada di chapter 9 di sini. Nah, di sini sudah ada diet-dietnya ya. Nah, di sini adalah kalau minus 6,2 artinya bagus, karena berarti dia berat badannya tuh turun sampai minus, bukan berat badan, sorry, ini adalah BMI-nya ya. Saya copy. Kemudian saya masuk ke applet, lagi-lagi saya pakai applet multiple means. Ini data ini saya tidak pakai, jadi saya clear. Kemudian saya copy paste di sini. Dan saya use data. Nah, di sini Anda bisa lihat datanya sudah terloading dengan baik. Ada 4 jenis diet ya, yang warna biru adalah diet Learn, Ornish adalah yang hijau, Zone yang merah, dan Atkins yang hitam ya. Dan di sini summary datanya sudah ada di sini nih ya. Jadi semakin negatif itu semakin baik, artinya diet tersebut tuh semakin berhasil ya. Nah, jadi terlihat di sini diet Atkins yang paling negatifnya paling besar, berarti dia yang paling dominan di antara yang lain. Tapi kita lihat MAD-nya adalah 0,585. Nah, kita pengen tahu apakah ada perbedaan di antara penurunan BMI dengan tipe diet tuh, apakah ada asosiasi atau tidak ya. Nah, untuk itu kita akan lakukan simulasi. Nah, mungkin saya lakukan langsung sampai 1000 simulasi ya. Nah, di sini saya sudah lakukan 1000 simulasi dan menghasilkan 1000 statistik yang sudah diplot di sini nih ya. Nah, kita pengen tahu nih apakah dari 1000 statistik ini ada nggak yang menghasilkan statistik 0,585 atau lebih ya. Ya, saya tulis di sini 585 dan saya hitung. Ternyata ada 6 ya, ada tidak banyak sih, tapi ada 6 ya. Ada 6 dari 1000 simulasi yang menghasilkan statistik yang sama dengan statistik yang kita dapatkan dari data, atau bahkan lebih ekstrim ya gitu. Nah, saya sudah lakukan sampai 1000 simulasi, mungkin saya lakukan sampai 2000 simulasi. Nah, sampai 2000 simulasi ada 19, berarti p-value-nya 0,0095. Jadi statistiknya sudah dapat tadi. Nah, p-value-nya adalah 0,0095. Dan ini masih kurang dari 1%, dan ini jelas kurang dari 5% ya. Nah, ini adalah alfanya. Nah, dengan ini kita punya bukti, sudah ada bukti yang kuat, sangat kuat bahkan ya, untuk menolak
H0. Atau dengan kata lain, kita sudah bisa mengatakan bahwa ada asosiasi antara tipe diet dengan penurunan BMI ya, gitu ya. Jadi ada diet tertentu yang BMI-nya lebih tinggi, penurunan BMI-nya itu lebih oke dibandingkan diet yang lain. Nah, berikut 2 contoh kasus yang sudah saya kerjakan dengan menggunakan uji multiple proportion berbasis simulasi dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Kemudian hal yang terakhir yang mau saya ingin sampaikan adalah bagaimana melakukan input data ya. Nah, jadi dari kedua contoh kasus yang tadi tuh input datanya itu adalah dengan menggunakan data mentah yang sudah disediakan di website ini ya, di website ini. Namun jika ternyata data mentahnya itu bentuknya tidak seperti ini, jadi ada 2 macam bentuk data mentah yang disediakan, ya kadang dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk tabel tuh istilahnya tuh unstack ya. Mungkin saya hapus dulu ya, saya ulangi lagi dari awal. Masuk ke uji multiple mean, saya clear. Nah, saya klik ini unstack. Nah, jadi di sini saya coba lebarkan. Nah, ini adalah bentuk tabel gitu ya. Jadi ceritanya ini ada 5 grup ya. Ada 5 grup, dan dari setiap grup itu ini adalah data-datanya. Jadi di grup A itu ada 3 data, di grup B itu ada 3 data, di grup C ada 4 data, di grup D ada 2 data, di grup E. Nah, kita ingin melihat apakah ada perbedaan mean di antara grup A, grup B, grup C, grup D sampai grup E gitu ya. Jadi saya tinggal use data di sini. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya ya, dan di sini kita bisa lihat statistiknya. Nah, jadi ini adalah tipe data, cara input data lewat tabel gitu ya, bukan lewat data mentah seperti yang tadi nih. Nah, mungkin sebagai contoh, di sini saya punya, misalkan saya mengajar 3 buah kelas ya. Nah, dari ketiga kelas tersebut, ini adalah nilai mahasiswanya nih. Jadi di kelas 1 ada 5 mahasiswa, di kelas 2 ada 4 mahasiswa, di kelas 3 ada 6 mahasiswa. Nah, kita ingin menguji ya. Jadi H0-nya itu apakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu ya. Berarti H alternatifnya itu adalah setidaknya ada mu-j yang berbeda. Nah, ini semua ini akan saya input ke dalam applet ya. Jadi saya akan pakai ini, dan ini saya clear dulu ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, kemudian baris pertama itu 5, 4, 6 ya. Jadi 5, 4, 6 ya. Ini saya copy aja biar nggak lama ya. Ya udah. Nah, di baris kedua itu ada 5, 5, 6. Nah, ini 5, 5, 6. Di baris ketiga itu ada 6, 5, 7. 6, 5, 7. Di baris ketiga ada 7, 6, 8 ya, ini 7, 6, 8. Nah, di baris selanjutnya 8, 0, 8 ya. Ini 8, ini tidak ada data, jadi di bintang 8, dan ini juga tidak ada data. Dan yang terakhir adalah 9 ya. Nanti saya use data. Nah, di sini sudah ada summary datanya dalam bentuk grafik, dan di sini summary datanya dalam bentuk tabel ya. Jadi kelihatan ada di kelas ketiga itu ada 6 siswa, di kelas kedua ada 4 siswa, di kelas ke-1 ada 5 siswa, dan ini ada rata-ratanya dan standar deviasinya. Dan MAD-nya pun sudah dihitung di sini. Nah, jika kita ingin melakukan pengujian hipotesis, kita bisa langsung uji simulasi di sini. Ya, kemudian saya tinggal input 1,556 apakah sering terjadi atau tidak. Dan ternyata cukup jarang terjadi ya. Jadi p-value-nya 0,024, masih kurang dari 5%. Berarti kita bisa menolak H0 ya. Oke, itu adalah 3 contoh kasus yang sudah saya bahas. Semoga cukup jelas. Nah, kita akan masuk ke dalam pengujian hipotesis multiple mean berbasis teori dengan menggunakan applet yang sudah disediakan.